pernah dengar nggak orang-orang yang suka ngomong kayak gini? Emang perempuan bisa angkat beban? Bisa sering, nggak sering. benerin genteng? Iya, Ih, benar-benar. Aku paling kesel sama kayak gitu. Mau kita mendapatkan amanah segitu besar dengan masyarakat, memang realitanya sistem pemilu kita lebih mementingkan suara partai politik memenuhi parliamentary threshold dibanding suara kemenangan orang per orang, caleg per caleg gitu. Kembali lagi? Sikat. Oke. Halo semuanya, selamat datang di podcast Political Talks by Kilat Media. Kali ini kita masih bersama dengan, Gegi kita lagi. Berdua. Ya, Kita lagi. Betul. Kalau sebelumnya baju Gegi beda. Betul. Iya. Baju gue yang sama. Betul. Sebelumnya kita bersama. Makanya ada yang namanya siapa? tuh teknik wardrobe, bro. Aha. Kita tuh harus ganti-ganti. Iya, kayak betul. Gitu. Iya. Walaupun gue cuma lepas jaket, tapi ya tetep lah kita beda. Udah, gue pakai jaket lo aja kali Nggak usah, ya? nggak usah. Tenang. Jadi ganti doang ya? Iya, Nggak usah ya? iya. Oke deh, kemarin ini kita sudah banyak ngobrol politik. Betul. Bersama salah satu Pengamat politik. dosen juga, Iya. pemain sinetron juga. Wannabe. Wannabe ya? Masih wannabe ya? Iya. Itu adalah Pak Ujang Komarudin. Betul. Dan sekarang kita telah kedatangan Politisi muda. politisi muda. Iya. Politisi muda yang cantik. Betul. Yaitu adalah Kak Samara. Thank you udah diundang. Halo Kak. Halo. Aduh. Gimana? Boleh aja. Kita nggak pernah kedatangan salah satu politisi perempuan nggak kebetulan gitu. di sini. Kak Jadi Vanessa udah. iya. Cuman, wah cakep banget ya Kak Samara ya? Iya. Makanya. Gimana Kak? Hai Rara. Aku masih tenang. Jadi memang kita dari dulu tuh kedatangan tamu politikus selalu yang orang tua. Betul. Para jenderal-jenderal. Betul. Sekarang kita kedatangan sosok politisi muda, perempuan yang cantik dan salah satu bisa dibilang politisi yang sangat aktif ya. Betul. Oke. Iya. Dari partai PSI ya Kak ya? Kan udah nggak? Udah Oh, enggak? enggak ya? Udah enggak dong. Pura-pura nggak tahu gitu. Lol. Maaf Kak. Iya. Tapi untuk Kak Samara sendiri sekarang kesibukannya ngapain nih Kak? Sekarang aku sedang fokus dua hal ya. Yang pertama, fokus pertama aku itu lagi bikin platform media yang fokusnya ke isu sosial politik dan fokus juga ke isu-isu perempuan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, aku sekarang lagi aktif bangun sebuah gerakan fundraising untuk bantu korban kekerasan seksual. Jadi kita fundraising nih, kita kumpulin duitnya. Nah duitnya itu kita pakai untuk membantu korban kekerasan seksual bisa mendapatkan pendampingan psikologis. Karena kan korban kekerasan seksual itu yang paling parah itu adalah trauma setelah kejadian. Iya, kan? betul. Iya. Nah pemulihannya itu nggak gampang gitu. Dan banyak dari mereka juga yang nggak punya cukup dana. Karena pergi ke psikolog, obat-obatannya segala macam tuh mahal banget gitu. Iya. Makanya kita bantu dari segi support itulah gitu. Sama yang ketiga apa ya? Yang ketiga kayaknya ini deh. Aku kemarin juga sempat buat gerakan namanya Beda gitu untuk kayak jadi wadah aspirasi menjelang ini tahun politik juga banyak ya, bukan hanya karena tahun politik sih, tapi secara overall aku ngerasa kita tuh butuh sebuah wadah aspirasi, sebuah jembatan para anak muda untuk bisa nyampein aspirasinya ke tokoh-tokoh publik gitu dan tokoh-tokoh politik gitu. Nah kemarin salah satu yang kita lakukan adalah fokus ke isu bola gitu. Kita kan ngelihat masalah-masalah yang urgent ya. Betul. Di negara kita. Nah salah satu yang kita fokus kemarin ke isu bola dan kita dukung Pak Erick jadi ketum PSSI. Oh, berarti dari gerakan itu pun juga membuahkan hasil dan sekarang juga Pak Erick sudah menjadi ketua umum PSSI ya Kak? Iya. Dan kalau boleh tahu selain gerakan-gerakan ini, apakah ada upcoming event-event atau suatu gerakan mungkin. dari Kak Samara yang akan dilakukan Kak? Kita lihat aja. So far sih belum ada. Kita lihat. So far belum ada. Nggak, takutnya kejutan kalau Iya, kayak gitu. kejutan yang benar-benar langsung gitu. Iya. Kayak kemarin ketua umum PSSI sekarang jadi gitu kan. Nggak tahu ke depannya sih. Ya Iya, udah lah. iya. Iya. Tapi apakah Kak Samara memang dari mahasiswanya sudah aktif berorganisasi, aktif berpolitik atau memang malah setelah lulus dari kuliah? Masa kuliah tuh. Gue jadi aktifnya tuh waktu kuliah tuh oke lah, di kampus nggak begitu aktif-aktif banget sebenarnya. Ya ada kayak ikut hima komunikasi segala macam tuh ada. Tapi nggak seaktif itu sebenarnya. Yang justru gue aktif itu ketika gue magang dan masuk ke balai kota gitu. Nah pas masuk ke balai kota gue belajar sama Pak Ahok ketika itu jadi gubernur. Ya udah gue jadi ngerasa bahwa gue mau terjun aja ke politik praktis gitu. Jadi keaktifan gue tuh sebenarnya lebih banyak di luar kampus dibanding dalam kampus sendiri. Berarti ketika kakak pas lagi kerja di balai kota, itulah akhirnya yang Ya.
nemuin Iya, kayak pathway-nya, iya. pengen di politik gitu ya. Benar. Jadi sebelum di balai kota itu gue lihat Pak Ahok kan buka lowongan magang untuk anak-anak kuliah kan. Nah, gue daftar di situ gitu. Berarti pure karena tahu ada postingan dari Pak Ahok itu ya, Kak? Iya. Dari media sosial juga berarti ya? Iya. Oh, oke. Jadi gue daftar di situ. Karena banyak banget teman-teman kuliahku juga Kak emang sekarang itu magangnya mulai di kementerian-kementerian. Oh iya, Banyak- bagus sih menurut aku. Bagus ya Kak? Daripada anak-anak kuliah yang sampai saat ini juga masih dalam zona nyamannya. Zona nyaman tuh gimana maksudnya? Yang nggak magang, yang nggak mungkin magang, kan masih ada yang ngikutin alurnya. bilang kayak alih-alihnya fokus skripsi lah Iya. atau apa gitu. Gue emang aku emang waktu zaman kuliah tuh fokus banget ke akademik. Tapi keaktifannya di luar kampus, nggak dalam kampus gitu. Karena kan ada yang emang aktif tapi aktifnya dalam kampus kan. Aku Iya. tuh sebenarnya kurang dalam kampus sendiri. Iya. Itu juga sebenarnya yang Riza banget sih. Iya, aku juga merasakan. Jadi teman-teman aku semua aktif organisasi. Iya, iya. Namun aku lebih memilih di luar karena pemikiran aku sebagai anak muda yang udah mulai aware terhadap ya dunia luar. Kalau di dalam kampus cuma dapat experience yang ya di dalam kampus. Iya, kampus benar, doang. itu setuju. Kalau di luar ya kan bisa ketemu orang banyak segala Benar, macam itu ya, benar. itu yang punya value yang besar lah menurutku gitu. Dan apa sih yang Kak Samara ingin perjuangkan di dunia politik saat ini? Perempuan sih sebenarnya. Karena gini, banyak banget persoalan perempuan itu yang nggak jadi fokusnya para politisi gitu. Dan sebenarnya spesifik bukan hanya di dunia politik ya, karena aku merasa bahwa isu perempuan tuh bukan isu yang hanya ada dalam dunia politik, tapi di berbagai sektor sih. Sebenarnya kita juga yang ada di bisnis atau kita juga yang jadi aktivis bisa juga ikut mensupport isu ini. Misalnya nih kasus ya, kasus kekerasan seksual. 1 dari 3 perempuan Indonesia itu pernah mengalami kekerasan seksual. Apapun latar belakang ekonominya, latar belakang pendidikannya, terus juga gimana pun cara mereka berpakaian gitu. Mereka hampir 1 dari 3 perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Jadi sebanyak itu angkanya gitu kan. Dan menurut aku ini isu yang nggak bisa dianggap enteng gitu. Betul. Bukan hanya karena kejadiannya, tapi peristiwa setelahnya di mana banyak korban-korban itu nggak bisa dapat pemulihan. Terus yang kedua juga, orang tuh sering bicara peduli perempuan, tapi sifatnya tuh gimmick gitu. Jadi sifatnya gimmick tuh gimana? Artinya kayak, oh ya kita peduli ibu-ibu, tapi flash mob sama ibu-ibu. Itu bukan peduli isu perempuan gitu. Peduli isu perempuan tuh harus konkret gitu kan. Keterwakilan perempuan, fokus bantu korban kekerasan seksual, dan yang gak kalah penting juga fokus meningkatkan pendapatan perempuan. Karena gini nih ya, kalau kita lihat dari data, orang kan selalu bertanya kenapa ya, kok perempuan kalau lihat dari data pendapatannya lebih rendah dibanding laki-laki gitu ya, secara nasional. Iya. Kan kalau mereka kerja di posisi yang sama, gajinya juga tetap sama. Masalahnya tuh bukan mereka kerja di posisi yang sama terus gaji lebih rendah. Masalahnya tuh kebanyakan dari perempuan itu mengisi sektor-sektor di mana mereka nggak dapat gaji yang setara sama laki-laki. Jadi misalnya contoh kayak gini nih. Rata-rata sektor informal tuh apa misalnya pengasuh gitu kan, pekerja rumah tangga, Iya, iya. tukang salon, tukang pijet, segala macam itu diisi oleh perempuan gitu. Betul. Nah, pendapatan mereka beda sama pendapatan tetap orang-orang yang jadi karyawan dan lain sebagainya kan. Nah, pendapatan mereka ini bisa dibilang kadang-kadang pendapatan harian gitu. Betul. Nah, karena pendapatan harian secara pendapatan mereka tuh timpang gitu. Nah, ini yang kita harus selesai ini masalah-masalah kayak gini nih, gimana caranya perempuan-perempuan ini bisa dapat ruang pendidikan yang bagus, bisa dapat juga ruang untuk mereka misalnya berbisnis. Jadi pendapatan mereka tuh bisa ditingkatkan gitu. Jadi at least kalaupun nggak langsung 50-50 sama laki-laki karena ketertinggalannya panjang, ya mendekati lah, jangan sampai timpang-timpang banget gitu. Dan jangan sampai juga sektor, walaupun mereka di sektor informal, jangan sampai juga kita nggak memberikan perlindungan buat mereka gitu. Berarti ujung-ujungnya ialah kakak mau coba untuk penyetaraan gendernya lagi kan di sini ya, Kak? Benar. Jadi kalau kita ngomong kesetaraan gender ya, lu pernah dengar nggak orang-orang yang suka ngomong kayak gini? Emang perempuan bisa angkat beban? Oh, Bisa sering, nggak sering. benerin genteng? Iya, Ih, benar. Aku paling kesel sama kayak gitu. Tahu nggak kenapa? Karena itu adalah sebuah komparasi yang Nggak apple to apple kah? bukan gak apple to apple, mau ngomong kasar tapi nggak bisa, tapi jadi Nggak bisa dibandingkan. Nggak apa-apa, Nggak kalau apa-apa. pasar ntar kita akan pip Iya, gitu. benar. Nggak apa-apa. Farhan. Thank you, Han. Nggak apa-apa. sebuah komparasi yang ya nggak pintar lah ya gitu kan. Karena gini, kenapa aku bilang sebuah komparasi yang kayak gitu? Karena gini, kalau kita mau main banding-bandingan kayak gitu kan jadinya lucu. Ntar kalau misalnya kita tanya sama laki-laki, emang laki-laki itu bisa melahirkan gitu, Iya. bisa kamu menyusui gitu kan? Jadinya kan Nggak nggak rasional. menyelesaikan masalah gitu banding-bandingan kayak gitu. Betul. Yang kita bicara kalau kita bicara kesetaraan gender, yang kita inginkan tuh kesetaraan dari segi kesempatan. Oh, Gitu kan. betul. Kebutuhan kita beda, bener nggak? Nggak usah kita kebutuhan beda gender deh.
ini lu berdua sama gue kebutuhannya beda apa enggak? Beda, kan? Kak. Pasti kan? Iya. Ya kan? Atau kalian berdua nih sama-sama laki-laki beda nggak kebutuhannya? Beda. Beda kan? Ngapain sama main? Iya, gue Lo juga nggak mau. nggak perlu ganti-ganti baju, lo ganti-ganti baju terus. Iya. Iya kan? Jadi maksud gua Bener Kak sama. kebutuhan setiap orang tuh beda gitu. Betul. Nah, karena kebutuhan tiap orang beda, seseorang itu untuk menciptakan sebuah kesempatan yang sama harus dikasih sesuai kebutuhannya. Kebutuhan perempuan ada kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Betul. Mereka haid, perempuan melahirkan. Nah ini kita harus penuhi, kita harus bantu kebutuhan ini gitu. Laki-laki mungkin enggak gitu. Betul. Tapi untuk membantu mensupport perempuan dan membantu rumah tangga yang sehat, kita kasih cuti ayah untuk laki-laki juga gitu kan. Jadi artinya apa? Kesetaraan dari segi kesempatan yang menunjang supaya perempuan dan laki-laki ini kalau berumah tangga maupun secara pribadi sama-sama bisa berkompetisi secara sehat gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh equity bukan equality gitu. Equity. Jadi memang Kak Samara ini adalah salah satu politisi muda yang sangat vokal dan sangat aware terhadap isu-isu perempuan ya Dan kan. bahkan pemikirannya out of Iya. the box sih kalau kayak Iya gitu. bener banget. Iya kan? Di seumuran-umuran kita, perempuan justru malah gak ada yang seperti Kak Samara. Oh, Betul. masa sih? Sejujurnya di Belum lingkungan ketemu kali, kampusku, belum ketemu. iya belum ketemu ya. Di lingkungan kampus, ya mereka semua nggak mau terjun ke politik. Ya. Kalau kita pun ngobrol pembahasan politik, ya mereka akan menganggap kita sebagai lo ngapain bahas politik gitu. Betul. Mendingan gue ngebahas skincare, gue ngebahas influencer siapa, isu-isu apa, dan Kak Samara ini juga tertarik di dunia politik yang sebagian besar anak muda ini kan apa ya? Mayoritas tuh masih bodo amat ya. Iya banget sih. Apa sih Kak resepnya dari Kak Samara sampai bener-bener mau terjun sedalam ini di dunia politik? Politik tuh passion. Jadi Oke. nggak Oke. bisa kamu nggak bisa mengajak orang masuk ke politik kalau nggak dari hati. Jadi ini mungkin kayak klise ya, tapi segala hal yang kita lakukan itu harus dari hati. Kalau nggak dari hati, nggak bakal lama. Percaya, nggak bakal lama. Jujur, Kamu ya. akan merasakan semua hal yang kamu kerjakan itu sebagai beban dan capek. Dan nggak semua orang punya privilege untuk menjadikan apa yang dia kerjakan sebagai passion. Betul. Jadi gini, banyak orang punya passion, tapi passion mereka itu tidak bisa membuat mereka sukses di bidangnya. Artinya gini, pemain bola di Indonesia, ya kan? Aduh. Perempuan terutama. Mm-mm. Pemain futsal perempuan. Aku dulu punya teman pemain futsal perempuan. Dia pengen jadi pemain futsal profesional perempuan. Tapi karena ekosistem futsal kita, sepak bola kita nggak bagus untuk perempuan ya, tahun-tahun berapa waktu itu ya? 2014, 2015 ya. Kok lo tahu aja sih 2014? Dijawabin lagi, iya 2014. So tau banget. Enggak karena Pernah punya mantan futsal Kak soalnya. Iya, iya. Oke, terus jangan gitu ah. Ntar nonton. Pokoknya di tahun-tahun itu dia karena ekosistem bola jelek segala macam, dia nggak bisa mendapatkan pendapatan yang bagus, akhirnya dia jadi influencer. Oke. Nah, apakah dia menjadi influencer passion dia main bola, passion dia ada berada di lapangan, nyentuh bola, lari, ngegolin, itu passion dia. Tapi passion dia itu nggak bisa mengantarkan dia untuk hidup layak gitu kan. Ya kan? Itu persoalan gitu. Jadi untuk kita bisa mengerjakan apa yang kita cintai setiap hari itu sebuah keistimewaan yang nggak dimiliki setiap orang gitu. Dan alhamdulillah aku bersyukur aku bisa melakukan itu gitu. Tapi nggak semua orang bisa melakukan itu. Itu harus kita akui dan kita harus akui keistimewaan yang kita miliki itu. Jangan denial gitu. Tege, kalau misalkan lo emang udah nggak dari hati sama cewek lo, udahlah. enggak kok. Nggak kesana. Enggak ke sana. Oh, emang enggak? Enggak. Bukan yang gitu. Oh bukan ya. Nanti aja lah. Om. Nanti aja yang gitu. Tapi emang ini adalah salah satu poin yang gue sangat setuju, Ge. Ya, iya. Karena ya nggak usah di politik mungkin ya. Iya. Kita kerja, kita magang, kita kuliah. Kalau nggak tulus dari hati ya bakalan ada aja gitu halangan ya. Entah lu yang males ntar tiba-tiba. Entar lulusnya lama. Ya kayak siapa? Lanjut aja. Apa? Nggak usah yang gitu. Ya tapi bener, jujur. Iya. Kita kalau kerja, kita mau berangkat kerja deh. Iya. Lagi ngamut nggak enak ya? Ya kan? Jadinya ngaret, telat gitu. Itu lu. Iya bener tadi kan. Kayak politisi yang di sono. Lanjut. Oke, Oh, jangan nggak gitu usah. lagi. Oh, Nggak usah. Gue kira lu lagi rapat tidur. Oke. Enggak ya? Ada tahu. Tapi kita flashback dikit Kak, di tahun 2019. Iya. Kak Samara ini mencoba untuk nyalek, Ya. dan di 2019 Kak Samara mendapatkan suara yang cukup besar. Namun sayangnya pada saat itu tidak jadi DPR karena PSI tidak mendapatkan nomor yang bagus ya Kak ya. Nah itu perasaannya gimana Kak tahun 2019 kemarin? Ya udah mau gimana lagi kan. Wah. Terus ya mau gimana lagi? Iya benar. Ya kan? Iya. Udah nasibnya kayak gitu. Nggak gini. Intinya gini ya. Aku tuh orang yang sangat percaya dengan yang disebut dengan garis tangan dan takdir gitu. Ini penting. Kenapa? Karena
mau kita udah usaha, kita udah ikhtiar dengan apa yang kita bisa gitu kan. Segala hal udah aku lakukan gitu. Udah turun ke berapa? Kerja 2 tahun, turun ke 250 titik di Jakarta. Nggak tahu udah ratusan ribu orang aku salamin gitu. Dan kita kerja dengan serius, kita ketemu masyarakat, kita dengerin masyarakat, kita bawa program segala macam. Tapi meskipun pada akhirnya terpilih dengan suara besar, ya partainya nggak lolos. Ya mau gimana lagi? Mau kita dapat suara sebesar itu, mau kita mendapatkan amanah segitu besar dengan masyarakat, memang realitanya sistem pemilu kita lebih mementingkan suara partai politik memenuhi parliamentary threshold dibanding suara kemenangan orang per orang, caleg per caleg gitu. Betul. Nah ketika aku nggak terpilih, ada orang-orang dengan suara yang hanya 15.000, 25.000 duduk menjadi anggota DPR saat ini. Garis tangan dia mungkin nggak dapat suara besar, tapi garis tangan dia membuat dia duduk di dalam DPR. Kita dapat suara besar, garis tangan kita belum di situ, nggak apa-apa. Setiap jabatan kan amanah, dan setiap, iya benar, setiap jabatan amanah, dan setiap apapun yang kita lakukan mau gagal atau berhasil selalu ada hikmahnya. Betul. Tapi dengan kegagalan Kak Samara di 2019 ini ada nggak salah satu masyarakat atau warga yang menyesal kayak, aduh Ya, kenapa sih ini, ya padahal gue suka banget dengan visi misinya untuk membangun. Ada yang sampai nyamperin Kak Samara? Ada. Jadi waktu aku, dan sampai sekarang masih ada yang nyamperin aku, Mbak Samara nggak nyalek lagi. Sampai sekarang kalau misalnya aku nyalek, aku masih punya sekitar berapa 200-300 relawan yang ada di Jakarta gitu. Tapi ya kayaknya memang di 2024 ini kemungkinan aku tidak akan maju lagi di dapil, di daerah pemilihan aku. Tapi ini gini, waktu aku dulu kalah tahun 2019 gitu ya, 1 hari atau 2 hari sebelum pemilu itu aku udah tahu bahwa kita pasti menang. Aku bilang sama tim-tim relawan aku, kita pasti menang. Udah kelihatan lah. Aku tuh ngukur tuh bukan dari survei. Survei memang mengatakan bahwa kita 4 besar. Tapi salah satu hal yang dulu jujur aku sangat terharu dan itu salah satu hal yang sangat aku ingat adalah seminggu sebelum pemilu, aku nggak pernah merasakan antusiasme warga kepada aku dan kepada partai ketika itu sebesar itu di Jakarta ya. Kita ingat banget pernah makan di satu restoran bakmi gitu ya, di deket Santa sana. Dan begitu kita masuk itu satu persatu orang datang kita, saya dukung Mbak Samara gitu. Dan itu buat aku bener-bener sebagai anak muda ketika itu tuh bener-bener nyentuh. Karena apa ya? Disukai orang di politik itu satu hal, tapi membuat orang datang ke kita dan bilang saya percaya dan besoknya datang ke TPS dan nyoblos, itu sesuatu hal yang membuat aku tuh sangat tergerak karena itu bukan hal mudah. Orang itu kalau udah memilih dia percaya banget sama kita. Makanya walaupun nggak duduk di DPR gitu ya, walaupun nggak duduk di DPR itu bukan hal yang bikin aku sedih gitu. Nggak duduk di DPR itu nggak bikin aku sedih. Yang bikin aku sedih adalah fakta bahwa kita udah berhasil mendapatkan amanah sebanyak ini, tapi kita nggak bisa mewakili kepentingan mereka di DPR gitu. Jadi waktu itu aku ingat aku buat statement bahwa saya minta maaf karena saya nggak bisa mewakili Bapak Ibu semua di dalam DPR gitu. Jadi ya sedihnya bukan karena nggak duduk DPR ya, kalau jabatan segala macam itu garis tangan lah, tapi kepercayaan orang yang kita nggak bisa wakili itu yang sebenarnya buat aku agak sedih ya. Tadi Kak Samara bilang relawannya ada 200 sampai 300 Kak? Iya, untuk yang kerja harian posko dulu ya. Sekarang tambah 1 Kak? Iya. Gua. Yes. Bangun! Enggak, maksudnya dengan tadi visi misi yang Kak Samara sebutkan untuk membangun Jakarta dan banyak banget masyarakat yang menyukai program-program. Berarti kan masyarakat setuju dong dengan visi misi program yang diaspirasikan oleh Kak Samara. Tapi kan sayangnya partainya tidak lolos gitu. Nah, tapi dari pandangan lu sendiri nih, Ge, langsung aja lah pindah langsung ke situ. Oh, lempar ya langsung ya. Ya, tapi kita mau ngebahas tentang gimana pandangan Kak Samara terkait anak-anak muda atau anak kuliah ya bisa dibilang yang sekarang ini menganggap politik itu sebagai politik kotor, money politik, korupsi, perebutan kursi, itu yang ada di tengah-tengah anak-anak muda. Nah, pandangan Kak Samara tentang itu seperti apa nih, Kak? Politik memang bisa kotor, tapi itu kan politik itu kayak kendaraan sebenarnya. Kalau aku selalu mengartikan politik seperti kendaraan. Ya kendaraan itu sesuatu yang sifatnya netral kan. Betul. Tapi tergantung yang nyetir kotor apa bersih gitu. Kalau yang nyetir bersih ya sampainya ke tempat yang bersih. Kalau yang nyetir kotor sampainya ke tempat yang kotor gitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi setiap politisi itu kotor, politik itu kotor segala macam. Memang kompleks. Kalau kompleks sih ya dinamikanya banyak segala macam. Tapi bukan berarti dengan kita masuk ke politik kita nggak bisa membawa banyak
kebaruan, membawa banyak perubahan untuk politik yang lebih bagus gitu. Jadi aku merasa bahwa jangan kita gampang pesimis dulu gitu. Dan ya kalau kita udah merasa bahwa udahlah politik kotor, ya akhirnya yang masuk juga orang-orang yang kotor beneran. Karena setiap orang bagus, setiap orang bersih, setiap orang yang punya idealisme dan mau melakukan sesuatu untuk Indonesia masuk ke politik, kita selalu curigain ngapain sih masuk ke sana. Oh iya benar. lagi. Benar. Pemikirannya ya. Pemikirannya kita langsung mencurigai, pasti ini didukung ini, didukung Makanya, ini. iya. Makanya langsung kotor segala macam seperti itu. Boleh nggak Kak kita minta tipsnya ya Gi ya? Boleh sih. Untuk anak-anak muda yang mau terjun ke politik nih, apa yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus dipelajari, langkah-langkahnya, apa harus punya uang banyak dulu baru bisa masuk politik? Soalnya dia pengen Kak. Oh, gitu. Iya jujur, Bukan. nggak sejujurnya aku interest ke bidang politik Oke. dan memang kalau dari dulu itu sering banget kesel. Kenapa banyak anak-anak yang jualan tisu itu aku lebih pengen aja gitu menyuarakan ini tuh harus diamankan. Iya. Karena seperti ini mempunyai masa depan yang cerah, mempunyai masa kecil yang seharusnya nggak seperti ini. Iya. Itu yang menurut aku sekarang belum ada gitu. Makanya aku interest banget. Nah gimana Kak pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ingin terjun ke politik? Ya, pertama gini, kalau punya uang harus, tapi nggak harus uang kita. Artinya gini, Wih. Gimana nih? Uang partai, uang masyarakat atau gimana? Iya, ini yang harus kita pelajari nih, Gi. Betul. Uang apa nih? jadi gini, kalau di politik, kita jangan munafik, politik itu membutuhkan biaya gitu. Iya. Ya kan? Kenapa? Biayanya bukan buat ngasih masyarakat ya. Jadi orang nganggap kalau misalnya aku bilang politik butuh biaya itu, ini money politics, buat ngasih duit keluarga. Enggak gitu. Jujur aku selama kampanye kemarin di Jakarta 2019 nggak pernah ngeluarin satu peser pun untuk ngasih warga gitu. Buat milih aku tuh nggak pernah sama sekali. Kecuali membantu warga lagi sakit segala macam. Nah, sepanjang proses itu, kita butuh apa sih? Kaos. Pasti cetak kaos, nggak mungkin nggak cetak kaos. Kaos Karena ini partai. cara-cara paling efektif Iya. secara survei dibuktikan untuk mengenalkan sosok kandidat ke masyarakat. Kaos, baliho pasti harus ada gitu kan. Karena kalau nggak ada baliho, warga di bawah menganggap kita nggak serius nyaleknya. Ini realitasnya. Betul. Baliho. Kalau misalnya aku datang ke satu daerah, balihonya belum ada, ini mana kok nggak ada balihonya, beneran nih calegnya serius gitu. Jadi warga di bawah itu mengukur keseriusan kita juga dari berapa banyak kita mengeluarkan biaya untuk menunjukkan keseriusan kita gitu. Jadi kaos, baliho, dan ada door to door campaign. Nah, door to door campaign itu biasanya kita kasih uang transport untuk relawan-relawan kita untuk ngetok rumah satu-satu persatu warga gitu kan. Nah, ketika apa yang diketok relawan kita cerita soal visi misi kita dan bawa apa? Bawa brosur, bawa kalender biasanya atau bawa pin segala macam. Nah, ini semua kan butuh biaya gitu. Betul. Butuh ngeprint, butuh ongkos, belum lagi kalau misalnya kita buat silaturahmi dengan warganya masa nggak dikasih makan gitu kan, masa nggak dikasih minum gitu kan, pasti gitu. Nah, ini semua ongkos gitu, semua ongkos biaya segala macam. Nah, untuk melakukan ini kita punya dua pilihan tadi kan. Betul. Uang kita gitu, kita misalnya adalah orang yang punya privilege bagus gitu, misalnya lahir dari keluarga yang punya kecukupan sehingga kita bisa membiayai kampanye kita. Tapi itu kan nggak dimiliki oleh semua orang, dan politik kan nggak boleh diisi hanya orang-orang yang punya privilege. Betul. Harus orang-orang yang juga anak-anak muda kan harus disupport juga. Yang dulu aku lakukan adalah fundraising. Dan ini sangat memungkinkan. Tapi fundraisingnya memang tidak bisa terbuka ke seluruh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia ini belum terbiasa menyumbang ke kandidat politiknya. Pernah satu kejadian aku buat kayak fundraising gitu, tolong bantu sumbang. Ya nyumbang tapi sedikit, yang lain pada menghujat. Masa belum kepilih aja udah minta duit rakyat? Waduh, langsung ke sana. Cara pikirnya kebalik Iya, gitu kan. beda. Harus politisi yang ngasih duit rakyat, padahal rakyat harusnya memberikan duit kepada politisi supaya apa? Supaya hutang budi politisi itu kepada masyarakat yang menyumbang. Gitu. Harusnya seperti itu. Tapi ketika itu aku fundraising ke komunitas-komunitas ya yang punya kecukupan gitu ya. Tapi mereka juga punya idealisme. Jadi nggak ada kontrak politik, nggak ada apapun ya. Kalau mau bantu ini visi misi saya gitu. Jadi ya sumbangannya nggak langsung gede-gede satu per orang, tapi lama-lama dikumpulin selama 2 tahun, lumayan cukup gitu. Jadi artinya bisa kalau kita punya tenaga yang cukup untuk fundraising dan punya tenaga yang cukup juga untuk sering turun ke bawah gitu. Bukan nggak bisa gitu, bisa. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang, kalau ada politisi yang nanti datang ke sini terus bilang, oh politik itu yang penting modalnya hati, dengkul, dan kerja keras tanpa duit, itu pasti bohong. Bohong. Untungnya dari kemarin belum ada. Untungnya belum ada. Belum Atau ada. kalau besok ada yang kayak gini berarti kita langsung counter. Gimmick nih. Nah, gimmick nih. Nggak mungkin. Jangan sih Om. Jangan deh.
Jangan dah, Om. Jangan ya? Jangan. Minta kaos partainya aja. Nah, gitu boleh. Boleh ya? Kali oversize ya kan? Bagus. Ini tahun depan adalah tahun-tahun yang saya tunggu karena tahun yang dibagikan kaos-kaos partai, kalender, Iya. pin itu. Jangan sampai menggerakkan ekonomi rakyat. Oh iya betul. Iya bener kan? Betul. Roda-roda Konveksi. ekonomi. Bener. Jalan. Itu semuanya tuh Ya kan, baliho. tukang jual roti, semua segala macam tergerak ekonomi Iya, rakyat betul. gitu. Pemilu itu menggerakkan ekonomi rakyat, makanya aku nggak setuju kalau pemilu itu dibuat tertutup. Saya juga. Karena nanti nggak ada politisi yang mau kampanye. Iya, kampanye Betul. terbatas, jadi kurang Iya. bergerak ekonominya. Betul. Kalau kampanye terbatas berarti yang terpilih itu aja kan Kak? Nggak Iya. bisa semuanya berarti kan? Artinya kita nggak kenal kandidat kita Iya. gitu. Dan Gak kenal kandidat, bukan terbatasnya itu doang, Om. Oh gitu. Gimana? Bukan partai yang itu? Enggak. Nggak. Berarti ya setelah sekian banyak ya Ge, Iya. sebuah masukan-masukan terhadap anak-anak muda yang kalau pengen mau aktif. terjun ke dunia politik. Iya. Menurut lu gimana Ge? Apakah lu udah tertarik buat terjun ke politik? Jelas lah. Tidak. Tidak. Kenapa? Saya terbuka saja lah. Kenapa emang? Saya tidak. Nggak apa-apa. Kalau Saya ditawarin nih, tawarin Ah. ada satu partai gede, Mm-mm. sebutannya Partai Merah, Mm-mm. mau ke lu nih, lu mau nggak? Enggak. Nggak mau? Amanahnya bro, ke warga tuh bakal berat banget. Tuh. Karena gue tahu pasti kalau kayak gitu kaget Om, katro gue pasti kalau kayak gitu kan. Tiba-tiba megang apa banyak tutup. Wah, udah lupakanlah kan gue bisa kayak gitu aja. Apa itu masyarakat lupa? Iya kayak gitu kan. Kepentingan pribadi saya lebih banyak. Nah itu. Seperti itu ya. Gue takutnya kan kayak gitu. Iya. Makanya gue bilang gue nggak mau. Benar. Iya. Oke deh, terima kasih Kak Samara sudah berbagi Sama-sama, semua sama-sama. ceritanya di bidang politik sampai pesan-pesannya terhadap anak-anak muda. Tapi sebelum itu kita mau bermain Main games. games. Kita ada bermain games, yaitu adalah This or That. Oke. Yang pertama jawab cepat. Indonesia atau Amerika? Indonesia Oke. Oke. Yang kedua Kak, partai politik atau di luar parpol? saat ini di luar parpol. Saat ini ada Saat jawaban ini. saat ini. Oke, sip. Kalau Oh, besok terakhir. ada parpol yang masuk berarti Hah? tetap di luar politik juga? Di luar parpol saat ini, Pak. Oke. Di luar parpol. Saat ini, saat ini. Di luar parpol. Oke. Saat ini. Terakhir. Erick Thohir atau Ganjar Pranowo? Apa pertanyaannya? Om, dari tadi, Nah, Om. Dari tadi itu. kita tanya juga pada kayak, gimana? Iya. Oh, Sebelumnya- ternyata semuanya Main aman. Betul. Netral. Betul. Berarti nggak pilih Pak Erick Thohir. nggak pilih Kak. Pak Ganjar. juga. Aku belum jawab kok. Oh, iya. Pertanyaannya Oke, dulu. disorder itu pertanyaannya Pak Erick Thohir atau Pak Ganjar? Atau Atau. harusnya dan. Oh. Saya siap dukung Pak Erick Thohir demi Indonesia yang maju. Saya juga. Harusnya jangan atau tapi dan. Oke, ini Menarik. Menarik nih. Pak Erick Thohir dan Ganjar Pranowo berarti Ya sama-sama orang baik, sama-sama Iya. orang bagus. Kita dukung orang-orang yes, bagus untuk Indonesia. yes, betul. Tapi untuk ini Enggak, tapi selipan bentar Kak. dikit. Maaf Iya. Kak, sebelumnya emang yang lainnya nggak bagus ya Kak? Oh enggak, banyak orang-orang bagus. Cuma kalau Tapi- menurut aku, ada banyak Jangan orang di bagus. sini. Ada Pak Ganjar orang bagus, Iya. Pak Erick Thohir orang bagus. Ada Kang Ridwan Kamil juga orang bagus. Iya. Iya. Yang lain orang-orang bagus. Cuma memang Pak Erick Thohir sama Pak Ganjar sama-sama orang bagus. Terbukti lah dari kerja-kerjanya Pak Erick dan Iyalah. Pak Ganjar. Udah tahu lah kita kalau kayak gitu ya. Berarti untuk Kak Samara sendiri untuk tahun 2024 Ah. akan ada prediksi-prediksi nggak nih Kak? Jaya. Itu Masih klub panjang. motor, Sorry. Itu klub motor. Sorry. Itu klub motor. Sorry. 2024 itu masih panjang. Iya. Yang penting kita dukung orang-orang baik Yes. duduk di kursi tertinggi. Karena kalau sampai salah diduduki oleh orang-orang, Indonesia bakalan Betul. Makin Iya, hancur. Makin hancur. Iya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Samara telah hadir dan telah bermain games, telah memberikan sebuah insight-insight baru buat para anak-anak muda, Iya. buat terutama buat gua dan buat Gegi. Betul. Yang masih menganggap politik itu kotor. Enggak sih Om, lu aja. Aku gimana? Gue kan udah memikirkan cara yang terbaik Oke. gitu. Cuman gue nggak bisa itunya. Semoga nanti suatu saat gue bisa jadi politisi. Amin. Yang bisa ngebangun negeri juga. Kita Amin. semua anak-anak muda harus bisa berpolitisi, kita harus terjun di dalam politik karena kalau bukan kita siapa lagi? Itu kalau kita Tahun 2024 suara dipilih Oleh dan kita. dipegang oleh generasi Z. Jadi terutama buat anak-anak muda, ayo bangun, kita melek teknologi, melek politik. Jangan sampai kita salah memilih orang. Kalau misalkan Kak Samara nyalon, kita pilih Kak Samara. Betul. Jangan Luar biasa, sampai. medianya udah nggak berpihak nih media ya. Oh, Hah? Tapi kan kalau Kak Samara nyalon, Iya, kalau tapi Kak kalian Samara tahu nyalon. kita nggak bakal, gue nggak bakal nyalon. Iya, Jadi iya. pintar juga, bagus. Kalau Ya, Kak makanya Samara nyalon. permainan kondisi aja kan. Iya, namanya. takut salah ngomong kan? Betul. Sebelumnya Yuk, Om, sudah lanjut, tadi Om. kan? Yuk. Oke deh, Konco Kilat. Terima kasih yang sudah menonton Political Talks pada kali ini. Iya. Terima kasih Kak Samara. Sudah hadir di sini Kak. Terima kasih Kak. Gue Riza bersama Gigi dan Kak Samara pamit undur diri. Sampai jumpa. See you in the next episode. Bye.